Siang hari ini rekan-rekan sekalian, saya datang kepada Kapolri di Mabes Polri untuk secara resmi menyampaikan apa yang mungkin Bapak Kapolri dan staf yang selama ini sudah beroperasi punya pesan atau evaluasi yang perlu saya tahu. Jadi supaya apa? Supaya dalam memulai tugas saya ini, saya sudah bisa langsung melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan masukan dari Kapolri, khususnya hubungan tugas yang memang melibatkan kedua institusi. Itu saja secara umum ya. Kalau ada yang mau bertanya, monggo. Ada rencana apa nih Pak, Panglima sama Kapolri ke depannya? Wah, kalau rencana banyak. Kita akan terus melakukan tugas-tugas yang saat ini sedang menjadi fokus pemerintah. Salah satunya adalah untuk membantu percepatan vaksinasi, dan fokus kami berdua sesuai dengan instruksi dari Presiden adalah mengejar provinsi-provinsi yang memang vaksinasinya belum sampai 50%. Jadi itu yang dalam waktu dekat, seminggu 2 minggu ini akan kita berusaha kejar supaya mereka bisa mengikuti provinsi-provinsi lain melebihi 50% dan bahkan di akhir tahun sesuai dengan target yang sudah dipatok oleh pemerintah 70%. Oh iya, pasti Mbak. Tapi nanti mudah-mudahan minggu depan saya akan ke Papua, saya akan umumkan di sana ya. Pasti itu tadi utamanya itu termasuk itu. Oh enggak, yang lain. Oh iya, itu salah satu yang kita bicarakan. Karena kan di sana juga ada overlapping tugas yang kita lakukan berdua atau dua institusi TNI dan Polri, dan itu kita bahas cukup detail tadi, dan nanti saya akan ke sana sekaligus karena Papua juga termasuk yang tingkat vaksinasinya masih di bawah 50%. Jadi minggu depan saya ke sana untuk berusaha mempercepat persentase vaksinasi, tapi juga akan menjelaskan tentang konsep yang baru. Dan sudah tadi dengan pembicaraan secara detail dengan Kapolri tentang bagaimana masing-masing. Betul sekali. Ya, nanti kalau dari Kapolri biar Kapolri yang ngomong ya. Jangan saya ambil alih. Oh iya, tadi sudah. Jadi nanti akan saya jelaskan karena memang itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan sesuai janji saya pada saat fit and proper test. Gimana? Prajurit TNI yang telegram Polri, penegak hukum dan KPK tidak bisa lagi memanggil anggota TNI, harus sesuai izin Pak Panglima. Itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau saya harus cek dulu, tetapi kan kalau soal proses hukum itu kan memang sudah lama, sudah ada undang-undangnya. Kami juga diatur oleh undang-undang kalau nggak salah nomor 3
31 ya, betul 31. Jadi kami juga memiliki prosedur karena memang diatur undang-undang, sedangkan peradilan umum pun juga. Saya harus cek lagi Mbak ya, tetapi saya harus ikuti peraturan perundangan, harus. Jadi karena soal pemanggilan segala macam itu soal teknis saja, tetapi ya kalau memang diperlukan, kan selama ini juga sudah berlangsung, sudah berlangsung dan ada mekanisme, dan sama sekali bukan berarti kita menutup pemeriksaan yang enggak, sama sekali enggak ya. Ada lagi? Ya. Boleh. Oh ya, tadi malam ada yang sudah tanya, kalau nggak salah, saya sudah jawab bahwa kita telusuri pihak-pihak yang berada di video itu, dan Komandan Pusat Polisi Militer sudah langsung mulai tadi malam melakukan penelusuran, dan tadi pagi sudah langsung berkoordinasi dengan Polres Bandara ya, ada Mas ya, Polres Bandara. Jadi kita sifatnya siap menerima laporan dari dua pelapor ini, seandainya ada apakah tekanan, tanda petik tekanan atau apapun juga yang dikeluhkan dan ingin dilaporkan, kami akan proses hukum. Tapi ya memang kewenangan kami kan proses hukum terhadap anggota militer. Kalau yang bukan anggota militer, biar masuk proses peradilan umum. Oke? Iya. Itu kan mobilnya kan mobil dinas TNI Pak Jenderal, itu dari Pak Jenderal, milik siapa Pak Jenderal? Ya justru itu, makanya kami ingin mendengar langsung pemeriksaan Polres kepada pelapor. Kalau tidak salah dijadwalkan baru besok kalau nggak salah. Tapi bukan karena Polresnya, tetapi karena mungkin ketersediaan waktu dari pelapor masing-masing. Intinya kami akan menindaklanjuti, harus ya, sesuai dengan seberapa jauh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota. Ya. Perlibatannya adalah pihak keluarga, tapi apakah kemudian anggotanya juga akan disanksi? Tetap anggotanya tetap dia Mbak? Disanksi begitu Pak. Oh, ya makanya belum tentu keterlibatan anggota ini apa. Tapi kalau keluarga itu kan masuk dalam warga masyarakat. Nah itu proses hukumnya ada di proses peradilan umum. Jadi kami hanya akan memproses hukum anggota TNI sesuai dengan tindakannya. Oh masih. Mutasi sudah ada mekanismenya. Itu yang keluar kemarin ya, skepnya itu wanjaktinya bulan September kemarin. Jadi sudah, saya masih menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Nah periode berikutnya wanjakti adalah bulan Desember besok. Jadi sama, akan terus sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Yang hormat Bapak Panglima, baru saja kami bersama pejabat utama Mabes Polri menerima Bapak Panglima TNI yang baru, dan tentunya banyak hal yang tadi kita diskusikan, bagaimana beberapa hal yang akan kita tingkatkan ke depan, seperti sinergitas, kemudian soliditas TNI Polri, dan juga bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan tugas-tugas yang selama ini menjadi tugas yang diberikan oleh pemerintah, khususnya Bapak Presiden kepada kami berdua, kepada TNI Polri. Seperti tadi sudah disampaikan beberapa kegiatan akselerasi terkait dengan progres vaksinasi yang saat ini sedang kita kejar untuk mencapai 70% di akhir Desember, dan kemudian tentunya bagaimana kita merubah paradigma terhadap pola-pola penanganan terhadap beberapa
gangguan kriminalitas seperti di Papua, di Poso, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang tentunya akan terus kita bangun dan kita tingkatkan untuk memperkuat dan kemudian membesarkan apa yang selama ini sudah kita jalin, khususnya dalam hal sinergitas dan soliditas. Tentunya juga terkait dengan kegiatan pendidikan baik di tingkat bawah sampai dengan tingkat atas yang juga sudah kita diskusikan dan beberapa waktu ini sudah berjalan dengan baik. Saya kira kami Kapolri dan seluruh jajaran tentunya mengucapkan selamat kepada Bapak Panglima TNI yang baru, dan kami siap untuk terus bekerja sama, bersinergi, meningkatkan soliditas untuk menjaga stabilitas keamanan negara, keamanan masyarakat, dan juga mensukseskan program-program pemerintah khususnya dalam hal penanganan COVID, pemulihan ekonomi nasional, dan tugas-tugas lain yang tentunya akan menjadi tugas kita bersama. Dan itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.